Selamat siang, mahasiswaku Akademi Akuntansi Indonesia Padang, Universitas Eka-Bakti. Di sini kita membahas tentang alur laporan keuangan, di mana ini panduan praktis ini hingga transaksi analisis strategis untuk UKM. Bersama saya Zulhendra SEMKOM CATA. Yang kedua, catat ke jurnal umum. Nah, itu dia. Sistem double entry, setiap transaksi dicatat berdasarkan prinsip debit dan kredit untuk menjaga keseimbangan persamaan akuntansi. Format pencatatan, catat transaksi secara kronologis dengan detail tanggal, nama, akun, keterangan, serta nilai debit dan kredit. Untuk intinya, poinnya adalah jurnal adalah catatan harian yang menjadi dasar seluruh siklus akuntansi. 3. Posting ke buku besar. Klasifikasi akun. Pindahkan saldo dari jurnal umum ke akun masing-masing di dalam buku besar untuk melihat akuntansi nilai per kategori. Proses ini memungkinkan perusahaan untuk memantau saldo kas, piutang, hutang, dan modal secara right time dan spesifik. Keempat, neraca saldo. Uji keseimbangan matematis semakin sebelum masuk ke tahapan pelaporan akhir. Contoh dalam tampil ini nama akun kas, secara kas, misalnya debitnya 10 juta, hutang usaha 7.500.000, hutang usaha adalah 5 juta, modal pemilik adalah 12.500.000. Total keseimbangan di sini debit dan kreditnya 17.500.000 dan kreditnya 17.500.000. Inilah neraca saldo untuk keseimbangan pelaporan keuangan. Yang kelima, jurnal penyesuaian. Sini ada namanya accrual, beban yang masih harus dibayar seperti gaji, bunga, dan pokok pinjaman dalam bentuk beban bunga. Kemudian ada lagi depresen, alokasi biaya yang aset tetap selama masa bermanfaat. Masa yang manfaat seperti contoh mobil. Mobil harga beli 200 juta, kemudian masa manfaatnya 5 tahun. Nilai residunya kita pikirkan 20 juta. Penyesuaian per tahun 200 juta dikurang 20 juta bagi 5 tahun. Artinya kita dapat penyesuaian adalah 36 juta per tahun. Nah, jadi tiap tahun dibebankanlah 36 juta ke biaya selama 5 tahun. Contohnya lagi seperti komputer. Komputer kita beli 10 juta. Masa manfaat 4 tahun. Tarifnya kita bebankan 25%. Tahun pertama 25% kali 10 juta sama dengan 2.500.000. Tahun kedua 25 juta kali 7,5 juta, 7,5 juta sama dengan 1,875. Artinya itu beban selama masa manfaat setahunnya. Kemudian ada lagi di sini namanya beban dibayar di muka atau pendapatan diterima di muka. Nah, ini contoh. Sewa yang kita bayar di muka, bayar sewa di kantor 1 tahun misalnya 12 juta di bulan Januari. Tiap bulan baru diakui bebannya 1 juta. Jadi 1 juta dikali 12 bulan, artinya 12 juta. Atau asuransi yang dibayar di muka.
Bayar premi asuransi mobil 1 tahun 3.600.000 di bulan Juli. Jadi tiap bulannya beban asuransi adalah 300.000. Nah itu. Lanjut, neraca saldo yang disesuaikan. Akurasi mutlak. Angka-angka dalam neraca saldo setelah penyelesaian mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sangat benar pada akhir periode. Target memastikan keseimbangan sebelum penyusunan laporan keuangan final. Kemudian nomor 7, susun laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi mengukur kinerja probabilitas. Kemudian adalah laporan perubahan ekuitas, melacak mutasi modal. Nomor 3 adalah neraca posisi keuangan. Daftar aset dan liabilitas. Kemudian 4 adalah laporan arus kas, aliran masuk dan keluar kas. Nomor 5 adalah catatan atas laporan keuangan penjelasan detail. Jadi output akhirnya adalah hasil dari seluruh siklus akuntansi yang siap disajikan kepada stakeholder untuk mengambil keputusan strategis. Nomor 8, periksa dan analisis. Analisis rasio untuk menilai efisiensi dan kesehatan finansial. Profit margin contohnya di sini ada 50%, kalau videonya ada 1,8 bagi per 1, kemudian ROI-nya adalah 50%. Audit internal, periksa kembali angka meminimali risiko kesalahan material. Nomor 9, distribusi. Penyampaian tepat waktu sampai laporan kepada pihak kepentingan seperti manajemen, investor, dan pihak bank. Akurat dan lengkap, relevan, dan tepat waktu. Kemudian kesimpulannya arsip dan komunikasi. Manajemen data aman. Simpanlah semua dokumen pendukung dalam program finansial teratur untuk memudahkan perusahaan di masa yang akan datang. Gunakan sistem pengarsipan digital untuk diaksesibilitas dan keamanan data jangka panjang. Seperti kita bisa menggunakan penyimpanan menggunakan Google Drive. Yaitu bisa online di mana saja dan aman untuk dari kerusakan dalam bentuk memori atau optik atau hard disk. Demikianlah mata kuliah taman kita. Salam sehat selalu untuk masyarakat Akademi Akuntansi Indonesia Universitas Sakti. Salam sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.